Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2020, saya ingin menyapa ibu bapak saudara melalui video ini dengan membagikan kebenaran firman Tuhan yang mana terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-45. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, pada minggu pagi hari ini 29 Maret tahun 2020, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Walaupun kami tidak bisa dapat beribadah bersama di gedung gereja, dan ibadah ini dialihkan ke rumah masing-masing, namun kami percaya bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Berkatilah ya Tuhan persekutuan kami, dan berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan yang kami renungkan bersama. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menyingkapkan firman-Mu itu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun kita tidak bisa beribadah ke gereja. Memang seperti biasa ya, kita dari rumah sudah kita mempersiapkan diri untuk datang ke gereja, tapi hari ini kita harus berdiam diri untuk beribadah bersama dengan keluarga. Nah, ibu bapak saudara, walaupun kita di rumah, tapi kita yakin dan kita percaya saudara, bahwa Tuhan itu juga selalu hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kenapa kita juga harus beribadah di gereja? Karena kita mendukung pemerintah, kita mendukung himbauan-himbauan dari PGI, dan kita juga mendukung yaitu surat-surat edaran dari Majelis Sinode, bahkan surat pengembalaan kepada warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, dengan satu tujuan adalah supaya kita dapat memutus mata rantai dari virus corona itu, agar supaya virus atau wabah virus corona ini tidak dapat menyebar secara luas. Karena kita tahu bersama bahwa virus corona ini sangat berbahaya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun situasi-situasi yang sedang kita hadapi, yaitu wabah virus corona ini, tetapi kita tetap saudara setia untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan kita tetap meluangkan waktu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam ibadah bersama dengan keluarga ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk bersama, kita berkumpul di dalam rumah tangga kita. Karena saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, itu tercatat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-20. Saudara, kita harus tetap bersyukur. Ya, kita tetap yakin akan janji kehadiran Tuhan di dalam ibadah minggu di dalam keluarga kita. Dan kita juga ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan, kita datang dengan pikiran yang tenang. Kita datang dengan pikiran yang fokus. Kita datang dengan hati yang teduh.
Kita datang dengan hati yang damai dan kita jangan takut untuk menghadapi virus corona karena kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita semua. Nah, di minggu sengsara ke-6 ini kita akan bersama membuka kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya tidak membaca secara keseluruhan, tapi saya membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saja. Dengan perikop yaitu Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu menerima kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-muridnya itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya tidak terantuk." Saya ulangi, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah pasal ini, saudara, Tuhan Yesus itu mendengar kabar atau berita dari Marta dan Maria bahwa saudaranya yaitu Lazarus sedang mengalami sakit keras. Mengapa saudara Marta dan Maria ini tidak memberitahukan kepada orang-orang Yahudi? Kenapa mereka tidak memberitahukan ini kepada orang Farisi? Mengapa mereka harus datang memberikan kabar informasi ini kepada Yesus, saudara? Karena mereka percaya dan mereka yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong saudara mereka. Karena itu saudara, Marta dan Maria ini banyak sekali menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Sebagai satu contoh, misalnya orang yang buta bisa dapat melihat, orang yang lumpuh bisa dapat berjalan, orang yang mengalami sakit pendarahan, dia bisa menghentikan sakit pendarahan itu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, dan ini menjadi satu dasar bagaimana mereka begitu meyakini akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sedang sakit keras, Tuhan Yesus tidak segera langsung datang untuk menemui Marta dan Maria atau menemui Lazarus yang sedang sakit. Dia tidak langsung.
Malah dikatakan dalam firman Tuhan ini, Yesus tetap tinggal 2 hari di tempat dia berada. Dan kemudian baru pada hari yang ketiga saudara, Yesus mulai mengajak murid-muridnya ke Yudea untuk menemui Marta, menemui Maria. Dan kemudian saudara, setiba mereka di Betania, kampung tempat Marta dan Maria tinggal, di situ ada orang-orang banyak memberitahukan bahwa kepada Maria dan Marta bahwa Yesus sudah datang. Dan ketika Marta dan Maria mendengar dari orang-orang itu bahwa Yesus sudah datang, maka Maria dan Marta ini mendatangi Yesus, menjumpai Yesus, dan menyampaikan pergumulan mereka kepada Yesus. Saudara, Marta di sini dia merasa heran, mengapa Tuhan Yesus ini baru datang? Seandainya kalau Yesus itu datang beberapa hari sebelumnya, pasti saudara Lazarus tidak mungkin mati. Seandainya saudara Yesus itu berada bersama dengan Lazarus pada saat terakhir dia mengalami sakit, tidak mungkin saudara Tuhan itu membiarkan dia mati. Pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia. Tetapi saudara, melalui peristiwa ini saudara, mengapa Tuhan izinkan Lazarus mati, atau mengapa Tuhan itu menunda untuk tidak datang? Melalui peristiwa kematian Lazarus ini supaya nama Tuhan diagungkan dan nama Tuhan dimuliakan. Jadi penundaan Yesus untuk datang ini tentu punya maksud dan tujuan. Supaya apa? Melalui kebangkitan Lazarus ini, menghidupkan Lazarus ini, orang-orang yang tidak percaya itu bisa melihat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah itu kemudian Yesus menyuruh orang-orang agar membuka pintu kuburan Lazarus. Namun saudara, karena sudah 4 hari Lazarus berada di kuburan, maka Marta dan Maria melarang untuk membuka pintu kuburan itu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tetap berpendirian, tetap teguh pada pendiriannya, dan dia tetap menyuruh orang-orang untuk membuka penutup kuburan itu. Dan setelah itu saudara, Tuhan Yesus dia memanggil Lazarus keluar, dan akhirnya Lazarus pun bangkit keluar dari kuburan itu. Dan mulai peristiwa itu saudara, akhirnya orang-orang yang melihat itu, apakah reaksi mereka? Apakah mereka itu bersorak-sorak? Apakah itu mereka tertegun, mereka heran? Memang di dalam Alkitab ini tidak dicatat seperti itu. Tetapi Ibu Bapa, Alkitab mencatat bahwa banyak orang menjadi percaya ketika Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus pada waktu itu. Nah saudara, ini bukankah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan untuk keluarga dari Marta dan Maria? Saudara, dari kisah cerita ini paling tidak ada beberapa hal yang patut kita pelajari bersama. Yang pertama saudara, di dalam kehidupan kita ini tentu kita tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Tantangan demi tantangan. Permasalahan ekonomi. Ketidakharmonisan di dalam keluarga. Dan bahkan sakit penyakit pun bisa menimpa kehidupan kita. Bahkan situasi saat ini kalau kita perhatikan, yaitu wabah virus corona sedang melanda dunia ini, termaksud juga bangsa kita Indonesia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya berpikir masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain yang sudah menanti dan menunggu kita. Siapapun kita saudara, apapun yang kita alami, tentu semua ini tidak di luar seizin dari kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan tahu apa yang kita gumuli saat ini. Tuhan tahu apa pergumulan kita. Tuhan tahu apa masalah kita. Tuhan juga tahu
sakit penyakit, dan Tuhan juga tahu situasi, kondisi yang dialami oleh bangsa kita pada saat ini, yaitu wabah virus corona. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita menghadapi pergumulan dan permasalahan dalam hidup ini, kita ingat akan janji penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus berjanji Dia akan menyertai kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, dan juga Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Terkadang Tuhan itu mempunyai maksud yang indah di dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan. Terkadang Tuhan membiarkan kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, di saat masalah itu datang menerpa kehidupan kita, apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita mengeluh? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Ataukah menyalahkan orang yang ada di dekat kita atau di sekeliling kita? Saudara-saudaraku yang kekasih, ataukah sebaliknya kita melihat masalah itu yang datang menerpa kehidupan kita sebagai suatu kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan? Ataukah pergumulan yang datang menerpa kehidupan kita, kita melihat sebagai suatu kesempatan untuk kita menyaksikan mukjizat dan kuasa Tuhan lewat pergumulan hidup kita? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu apapun pergumulan yang kita alami, Tuhan mau supaya kita tetap sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada kuasa Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat mujizat dan pertolongan Tuhan menyertai kehidupan kita? Oleh sebab itu, saudara, tetaplah percaya, tetaplah bersandar pada kuasa Tuhan. Kalau kita percaya dan bersandar kepada kuasa Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan semua keadaan kita. Dia akan memulihkan keadaan kita, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua yang patut kita pelajari adalah dari Marta dan Maria. Marta dan Maria ini tentu mereka merasa kehilangan atas kematian saudara mereka, yaitu Lazarus. Mereka menangis dan mereka sedih. Ini sesuatu yang wajar dan manusiawi. Namun di tengah suasana yang dialami oleh Marta dan Maria ini, saya ingin mau menyampaikan untuk kita semua. Di saat kita mengalami pergumulan, kita jangan putus asa. Kita jangan kecewa. Apalagi sampai kita mundur dari kasih dan mengasihi Tuhan. Dan jangan izinkan kemalangan di dalam kehidupan kita, apapun, sehingga membuat kita ragu terhadap pertolongan dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu Dia tahu, saudara, apa yang paling kita harapkan, dan Dia tahu apa yang paling kita butuhkan di dalam hidup ini. Yang terpenting di sini adalah kedekatan kita kepada Tuhan melalui doa sungguh-sungguh akan membuat kita terhibur dari situasi yang sulit ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari, bahwa setiap orang satu saat nanti, saudara, pasti kita akan menghadap Tuhan. Pasti kita akan meninggal menghadap Sang Pencipta kita. Namun kematian bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi ini merupakan awal perjalanan hidup kita, yaitu bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati. Jadi ayat ini saudara mau memberikan kepada kita satu pengharapan di balik kematian orang-orang percaya. Pengharapan itu sangat indah saudara, karena ini menyangkut kehidupan dan masa depan kita, yaitu di surga. Bagi yang mati di dalam Tuhan, pasti dia akan menerima kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Walaupun mungkin secara fisik dia dikubur, secara fisik atau daging ini mati, namun dia tetap menerima kehidupan yang kekal itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh dikuasai oleh kesedihan atas orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Kita percaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan pasti dia akan memiliki pengharapan, dan pengharapan itu adalah hidup yang kekal. Sehingga dengan demikian saudara, hidup kita sungguh-sungguh memuliakan akan Allah. Ibu bapak saudara, sebagai penutup di dalam khotbah saya ini, mengingat situasi bahaya virus corona yang mengancam siapapun dan mengancam keluarga kita, maka kita perlu belajar dari kisah kebangkitan Lazarus. Kita belajar dari Marta dan Maria ketika mereka juga mengalami pergumulan dalam hidup. Apa yang mereka perbuat? Yang pertama adalah mereka memberitahukan pergumulan itu dan membawanya kepada Tuhan. Mereka menyampaikan isi hati mereka, apa yang sedang mereka alami pada saat itu. Dan yang kedua saudara-saudara, mereka selalu membangun kedekatan mereka dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Dan yang ketiga, mereka percaya bahwa Kristus memiliki kuasa yang sangat hebat. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pergumulan dan situasi wabah virus corona yang kita hadapi saat ini saudara, mari saudara, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita semua pergumulan kita datang menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan mari kita tetap semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan, yaitu melalui doa kita kepada Tuhan. Dan percayalah kepada kuasa kebangkitan Kristus. Kalau Tuhan saja sanggup membangkitkan Lazarus, maka dengan kuasanya juga akan tetap melindungi kita dari wabah virus corona ini. Dan Tuhan akan melindungi kita dari berbagai kesulitan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kiranya melalui firman Tuhan ini selalu menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita menutup di dalam doa. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang ada di surga, terima kasih hamba-Mu telah berhenti untuk menguraikan firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu akan terus bekerja di dalam hati dan di dalam pikiran kami. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi, kami tetap menyampaikan semua itu kepada Tuhan. Kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Dan kami tetap percaya kepada kuasa Kristus yang melindungi setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.